itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti ngalami hakikat yang khoyali. Ini ruang tenan ini. Hakikat yang nopo? Khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Ya, kalau sudah begitu ruwet, misalnya ngeten ya. Ketika kulon moto diskusi ini udah perdebatannya kali Jogo besi benar. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa kali jaga? Ya pakai jasad. Dari Siti benar. Daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kebuat yang sujud itu bentek. Mikir kan juga. Rugi ke sujud berbadok be tangan. Jasad tem sebenarnya pun teh. Orang orang sing cerita kowe nak sujud mergo jasad itu mau sebenarnya dadi bang. Lah nak ngono sujud ning hakikat ora usah badok, ora usah tangan, ora usah sikil, yo rohom iku lho kon sujud be pangeran. Nak sujud be fisik ku rugi wong fisik sebenarnya. Mikir kali. Wong bolak-balik kali Joko mantan wali preman terus jadi pusing. Itulah kalau biasa tak tahu menang Irak ya. Yang jelas yang menang gak tahu orang menangis. Wah, ini menjadi perdebatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kita di sini channel Sahabat Orchid TV kawanku. Dan oke, mudah-mudahan sahabat-sahabatku tetap selalu dalam kebaikan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan semua hajat-hajatnya. Amin ya robbal alamin. Dan oke, di kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan membawakan kajian singkat daripada beliau, yaitu Gus Baha, dengan tema kisah perdebatan Syekh Siti Jenar dan juga Sunan Kalijogo tentang wahdatil wujudnya Syekh Siti Jenar. Yuk, mari kita simak videonya sampai akhir selesai biar kita tidak salah paham atau gagal paham dalam mensikapi kajian yang disampaikan daripada beliau. Mari kita simak videonya. Let's go! Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya, entah itu disebut kalimat sodo, bosuluk, boseloko, bokoros, pokoknya. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif, itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti ngalami hakikat yang khoyali. Ini ruang tenan ini. Hakikat yang nopo? Khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Ya, kalau sudah begitu misalnya ngeten ya. Ketika kulon moto diskusi ini udah perdebatannya kali Jogo besi benar. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa kali jaga? Ya pakai jasad. Dari Siti benar. Daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kebuat yang sujud itu bentek. Mikir kan juga. Rugi ke sujud berbadok be tangan. Jasad tem sebenarnya pun teh. Orang sing cerita kowe nak sujud mergo jasad itu mau sebenarnya dadi bangkai. Lah nak ngono sujud ning hakikat ora usah badok, ora usah tangan, ora usah sikil, yo rohom iku lho kon sujud be pangeran. Nak sujud be fisik ku rugi wong fisik sobenan. Mikir kali. Wong bolak-balik kali Joko mantan wali preman terus jadi pusing. Itulah kalau biasa tak tahu menang Irak ya. Yang jelas yang menang gak tahu orang menangis. Wah, ini jadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar, la ilaha illallah itu ya wahdatil wujud itu innalillahi wa inna ilaihi. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya Kak Ruhin mati, ini aku kan muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saiki Ruhin wis mati itu balik ning pengen. Itu cara wong hakikat kan salah besar. Orang mati itu tidak ada, cara ilmu hakikat orang mati itu tidak ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu ning jasate ruh. Tersiksa dulu.
Akhirnya apa mangannya kudu kerja piring Jepang tersiksa roti. Asal roti memang tersiksa. Misalnya kiai pemangan itu ada waktu pidato 2 jam bareng tersiksa. Roti apa? Tersiksa. Mergo ora buta mangan, ora buta ngombe, gara-gara melok fisik. Paham ya? Lho itu nanti ilmu kenawarai bener. Kula bosen. Sampeyan betul lho guru waras maksudnya. Artinya waras secara akademik karena ada referensi, ada marojek, ya. Waras secara hakikat. Kulo nu mau merasake sampean wis ilmu hakikat. Artinya saya juga ngalami ilmu hakikat. Lalu ketika ini sekarang hikam, wong rata muka safar rasa jadi ulama. Terus entah sekian detik ulama itu harus pernah muka safar. Biar merasakan ilmu nopo aja. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogika kan. Sebelum sampai secara musyahadah. Paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh. Dan roh itu tidak makhluk. Ya, roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik, itu namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini jasad fisik tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam mulki. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, semelok ruhin, akhirnya dia mangan kangelan, akhirnya lesu mangan. Padahal roh gak butuh mangan, perlu dicatat roh gak butuh. Ya butuh gunung kidul barang, kan roh butuh rapi. Paham kan? Ya butuh cinta, butuh pegatan, butuh macam-macam. Paham? Tapi karena dia nempel jasad yang butuh mangan, butuh rabi, butuh wedoan macam-macam. Akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Terus sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan, mergo melok fisik-fisik, tidak ono kerja dasinan, ono nggo proposal rumah roh melok. Paham gitu? Kita di roh napa melok roh. Lah roh ya tersiksa, aku ora butuh mangan, ora butuh proposal, bocah ngalor. Itu tersiksa. Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal, muridnya itu nangis. Dari Jalaluddin Rumi, kamu jangan nangisi saya ini mau pesta, saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena mengalami alam yang rusak, yang fana. Alam yang fana. Harusnya roh saya itu di alam abadi, bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan karena roh kembali. Hasil meniku cara ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge wahdatul wujud, kena Jawa Yogyakarta Solo keadaan itu jenenge manunggaling kawula. Mergo sing rawan ngono rugen Bapak, nek tak terangno detail. Jadi bathuk mesti iki buku sujud kan. Niku sampeyan ilang. Dadi seksine terawon mau cara teorine sinten Siti. Rugi kowe. Tadi ya kento. Tak kali coba mantan preman jak cepat terus ora ngono mbok terus apa tadi kowe. Lah cepat biara itu premane kumat. Ya sam preman jak debat ilmi. Ngono ku model. Kali Joko yo ora salah, bisa sing dina Umar nggih ngoten. Umar sahabat top. Lek jak debat atau milih patenane ya Rasulullah. Kayak iso dene ilmiah. Mantar preman pasar ukat terus jadi sahabat top. Debat yang milih mate. Ada wonten cerita wong Yahudi jaluk keputusan Nabi. Bareng wis diputusno Nabi cek mamang. Ndak tenang keputusane ngono dalam sengketa duniawi. Bariku takok ya Ali. Ya Ali, aku mau sowan ning Nabi Muhammad. Dikai keputusan Nabi mamang karo kowe pilih. Sampai Ali dikai keputusan persis kanjeng Nabi. Cek mamangane takok Umar. Takok Umar aku mau sing Muhammad, sing Ali dikai keputusan kok mamang, Mar. Cara kowe piye? Urusan dunya. Enggak ini deh. Enggak dia melebut buat apa? Uang diputus nanti orang marah. Buat mati. Awe. Mereka mantan nopo.
cara mantan intelektual atau intelektual kan ya wajar Yahudi kok percaya Nabi. Ya, kan barangnya rali ya gak percaya wis kandhani. Ora mesti rali kan lha ora apa patene. Ya wajar Yahudi kok percaya Nabi, nak percaya ora gitu Yahudi Muslim. Lali itu Gusdur. Ada Gusdur lah beda piye tenang. Ali jan ngoten watake ngoten. Nasibe padha. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses, sing niru Gusdur. Mergo ning dinggo negara wong pinter mimpin ra sukses, wong pinter gampang maklumi. Lah misalnya kita jadi kiai wong pinter, kayak santri ini pacaran, maksud jangan ada cerita wedok. Wah ruwet, terus malah dalil dinalina tubuh syahwat ninan. Iya bodoh tanpa pelaturan. Paham ya? Ruwet tau? Mana jogeman, jadi pinter teman-teman itu jogeman. Jadi biasa, ono syariat sidik-sidik. Sing kemana ono santri pacaran tersinggung, ono santri nakal tersinggung. Sing ono rasane lah, dunia ono apa? Jadi nak guru kula nu urusan ilmu semi hakikat, mon gitu. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar tuh masuk betul nih gue pemikiran para santrinya. Kasus Ki Ageng Pengging siapa masuk betul karena masuk akal. Kalau mereka apa? Betapa tidak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamatiku lillah. Lah kemudian sekarang sampean tak tanya misalnya, ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Malah kasus Bilal ditakoi, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis kabeh mati, ya Bilal dia seneng aja. Kedan nalfal akhibah Muhammad dan wakisbah. Ya nak mati malah seneng loh ketemu kekasihku. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh, sing menembus ilmu hakikat. Paham? Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain Sinten Al-Halsat. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal nopo syariat. Nggih kula bolak-balik. Contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedang kulitnya tetap dibuang. Tapi umpama gedang dari awal ora tak kulit, ra sido dadi gedang. Paham nggih? Meskipun kon ape dipangan ya dibuang. Tapi kita tidak bisa membayangkan pisang dari awal tanpa nopo. Mbok kekeringan mbok bosok, mbok ra sido dadi nopo? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini, malah nih penting ngaji wali-wali syariat yang pinter kabeh Sunan Kudus, kabeh Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dunia pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Jadi jelas aja omongi ngono ibu ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa, kowe nek klambi pangeran ora tentora ya ora usah klambenan. Wong ora ono gunane. Kalau yang paling penting itu nazarullah, kenapa kowe klambenan barang, wong kowe klambenan ora pangeran tetep pirsa. Nyatane di Jenar nak mulang nggih coba klambenan nah intine napa? Dinya ada nabi Sunan Bonang. Nah kowe percaya kabeh nazarullah ora usah napa? Klambenan. Tetapi teori rasa kelambenan itu dienggo tenan, mulane nek pas do wiridan aliran sesat ciri utama. Kira kelambenan tenan. Lah ruwet kok. Lha iki tenan iki cerita, ini pentingnya ngaji ya. Ben sampean ngerti variasi riwayat, kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatul wujud.
Lah terus kita ini ya, kita ini kan orang syariat. Memang kalau mana orang syariat itu akeh kok sampean-sampean siji mesti ra kramat. Modele ora ada duwe bingung. Urip wong syariat napa? Dineng bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhe menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Mulane kiai-kiai fikih nak ketemu kiai-kiai sing setengah jaza wedi mergo iso nebak atine. Dene meriang nang. Sing kiai ra tau salat keramat padahal ngambungan wong. Sing dina salat pas waktu kok ora tau keramat. Wong ape buah utang tanggane iku keramat apane? Sing kono ngawur-ngawur sowan pirang. Meriang oleh syariat ngadepi wong hakikat napa? Mulane jogeman dadi wong syariat sing ngene iku bahaya. Aku mboten ngarah. Sampai dadi wong syariat sing ra keramat. Bahaya sekali itu bagi perjalanan agama. Kalau sering ketemu kiai-kiai yang terkenal keramat di Juwaduk tiang-tiang hakikat. Ditantang kocok-kocok kalau wani, tantang aku tetap rawani kok. Mikir deh. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap wonten sima biwuji menasaris. Cara pandangnya mesti sama. Kalau nanti ketemu murid, dia artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat, ada apa, hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca dia dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Dia meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya walhasil kalau ketemu pertama ya. Jadi harus tapi zaman waktu itu terperata arani muka sapa. Gitu biasa mawon. Kalau lara rasa kenal jenengan gitu kenal. Jadi gitu loh biasa mawon. Lalu pernah ngajar ajaran saya legus gus nentunya tanda ini mau turun dari mati udah legus kok ribet. Jawaban pulau terus ya. Sampai ada wong hakikat wong ngenteni mati bar. Ya mati wis saiki iku. Rasa ngenteni saiki foto-foto wis napa? Wis mati. Ya saiki foto-foto wis urip. Wis foto kabeh. Nah cara ilmu hakikat kan terus sama semua. Napa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Kalau baleni malagi, logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami. Ya. Ketika roh ngalami yang kita alami, dia tersiksa. Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Ini disebut inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat nggak ada gunanya sama sekali total. Hilang di telan tanah. Nah kalau begitu jasad ini nambung gua agul-agulan. Gusti bathuk kula tak nggo sujud tangan kula ndi buktine tangan wis ra ono. Bathuk wis ora. Mulane dari Siti Jenar hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu. Oke, kawan-kawanku, jangan cuma berhenti di sini karena ngaji kui penting. Maka dari itu, mari kita rampungkan videonya sampai akhir selesai biar tidak salah paham dalam mensikapinya. Mari kita rampungkan videonya. Let's go. Malah rasukan. Mulane Sunan Kalijaga semangat kan mata ini mergo tambah omongane glodro dindi. Tapi yang nggak disadari Siti Jenar yaitu tadi inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan. Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus di jasad dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari, sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari? Toh wujudnya jasad ya bi iradatillah wa bi masyiatillah, wujudnya roh ya bi masyiatillah wa iro. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jenar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Allah. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu mengingkari kehendak meneng Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama saya ini itu pasti khayal. Lah Siti Jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Jika dia tersesat. Sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Artinya perlu khayal jasad kita sing senajan ora ana gunane ini. Tetap ya wae wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima. Apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatil. Begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatil. Meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid,
lebih valid misalnya begini, Kanjeng Nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang Uhud. Itu Kanjeng Nabi dia dolanan drijine ini. Napa cara napa jari jemari ini Nabi putus. Dia dolanan. Jadi Nabi sendiri kadang sering ngajarkan ilmu hakikat. Hal lagi illa isbun udmiyat wa fi sabilillahi ma lafi. Kowe ora trimo fisik, bentuk fisik jari jemari sing ditetir berdarah. Tapi nak kowe fi sabilillah ayo wis balik ning habitat. Sehingga kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka fisabilillah itu sudah menemukan formatnya. Cara teori Cina sudah menemukan formatinya. Paham gitu? Ora kok malah ngeluh itu berarti goblok kok ngeluh, paham tak? Paham gitu apa? Jadi, makanya Nabi ngertikan ya itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan, ya ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amma. Dia tidak mati sesuai formasi awal, yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Nah itu Nabi kadang ya pakai ilmu hakikat begitu. Mengenai kalau bolak-balik matur, kalau nunggis mulai umur 20 tahun nopo pinten, kalau ngasih ini gak ada penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kalau nak ngobat tidak lebih 50%, karena saya tetap berpikir. Misalnya cara syariat kan berubah, tapi cara hakikat rasa betul keberadaan saya di alam ini penting. Sehingga aku kepengen urip tak bila-bila ini ngantek atusan juta. Jangan-jangan penting mati ikuti bang urip. Lah nak ngono lha apa tak bila-bila ini ngantek atusan juta. Jadi misalnya kita berobat ya mau ya dari Nabi kan berobat ya berobat. Pokoknya kita Islam masih mau geruduk kadang orang paham. Sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat, coba sekarang sampean pikir, coba sekarang nggak pakai logika hakikat, pakai logika syariat saja. Saya ini misalnya asetnya 10 juta, misalnya, ya, saya punya aset 10 juta. Tapi misalnya aku rugen awan atau dipengaruhi di masa depan sama kayak kulo kan soalnya cara teori di masa. Misalnya kulo rugen, artinya kere di duit 10 juta aset. Tujuan saya sembuh kan supaya aku iso sembuh sehat, engkau iso kerja untuk anak. Tapi karena saya sakit nanti operasi tidak 10 juta. Operasi tidak 10 juta. Wong aku DPR mesti iso marisi anak. Apa meneh nek 10 juta tak ada gue berobat malah jelas ra iso marisi. Lah nak ngono penting matiku ya dibanding 10 juta. Karwan iso diwaris langsung. Sementara anak aku mari dibiayai 10 juta rong mesti mari 10 juta mesti enggak. Artinya tidak ada jaminan kalau berobat itu secara visi ke depan lebih baik. Soalnya malah ngentekno donya nggak jelas akibat positifnya. Misalnya tetap lumpuh duit teori loh. Bapak artinya apa? Teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu tidak ada artinya. Semua itu tidak ada artinya. Berobat apa enggak berobat semuanya tidak ada arti. Teori loh gini. Sehingga kalau kita tengah-tengah aja tengah-tengah, kasus kula misalnya lorong gitu berubah. Gusti separuh kalau melakukan syariat, tapi sebagai kula ulama fikih lagi separuh kalau lakukan apa? Jadi kula tetap buat ngarah obat 100%. Tapi orang arah berubah dong kula tiang apa? Syariat. Tapi memang faktanya itu begitu. Cara Kanjeng Nabi kadang Kanjeng Nabi berobat. Kadang Kanjeng Nabi wis niki tercincang gede guyonan. Wahal lagi illa usbu'un udwiyat. Ora mau trisi sing gak melok-melok. Nah bukti bahwa jasad ini begitu tidak penting. Kayak Sayyid Hamzah. Mulai Sayyid Hamzah nganggep wahyu bentuknya rakaruan. Kalau teori Siti Jenar itu benar, teori Jalaluddin Rumi benar teorinya ya orang-orang solate loh, maksudnya penang anut rasolate. Benar cara analisis roh. Ketika Sayyid Hamzah dinyatakan mati oleh manusia, oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sudah tidak bergerak. Dalam teori hakikat kan rohnya Sayyid Hamzah sudah fi khawasili tuyurin khudrin. Rohnya sudah diambil Tuhan, tidak mati. Paham ya? Ketika rohnya Sayyid Hamzah sudah diambil, jasad ini sudah tidak punya rasa. Sekarang secara syariat kasat mata kita tahu wong jasad nak diinfus di sayat-sayat dioperasi ora kroso. Apa meneh saiki ruhe wis bisa. Lah ya jasad itu cek gampangnya dioperasi dibius saja terus tidak kerasa. Apalagi rohnya sudah diambil. Nah saiki bayangkan
Ketika Sayyid Hamzah itu sudah di atas, ini kira-kira dulu Wahsi rak wong itu, lho wong kok baca igabus. Ketika jasad benar-benar tidak penting, kemudian jasadnya Sayyid Hamzah kan dicincang oleh Wahsi. Ketika rohnya sudah diambil kan Hamzah tidak merasakan kan? Berarti Sayyid Hamzah guyu-guyu Wahsi cek pintu nih gabus dicincang. Paham ya? Lho ini tenang. Artinya ketika pandangan manusia iba kepada Sayyid Hamzah karena dicincang, dimutilasi oleh Wahsi, Wahsi tidak mengalami Pak Sinter, Sayyid Hamzah tidak mengalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan. Dan isowai Sayyid Hamzah malah guyu-guyu Wahsi, cek goblok gabus kok dicincang. Lah nak ngono rak mirip, makanya dalam hal ini itu dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori roh. Tapi jangan katakan itu penemuannya Siti Jenar. Siti Jenar itu terlambat. Sebelum itu ada Husain Al-Khallas, sebelum itu ada Jalaluddin Rumi, sebelum itu juga ada sahabat, ada nabi. Cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng. Jadi jangan katakan kok tak kampus-kampus. Itu pendapat Siti Jenar itu malah goblok meneng. Siti Jenar itu sanut, paham? Beliau kenapa? Wes sanut. Nah, teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus. Ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang, dimutilasi, diapakan oleh orang Yahudi, sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan, kembali ke Tuhan Bapa. Nah, cara Kristen, nah cara Islam ya balik ini pangeran. Andaikan itu iya, itu ya tidak ada masalah karena hakikatnya dia tidak dicincang, tidak dibunuh. Andaikan iya lah, tentu menurut Islam yang di bumi Yudas itu siapa itu yang masuk dia lah. Tapi sama sebetulnya teorinya sama, kalaupun iya tidak ada masalah. Oke, kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas. Sekarang yang Zakaria dan ya Zakaria itu dicincang betul oleh orang Yahudi, matinya dimutilasi. Tapi dia tidak apa-apa. Karena ketika beliau dicincang, rohnya sudah diambil. Ini rumah tenan kan, bener untuk kendel mati paham kan ya. Jadi maksudnya ini kalau ajari, nah mati itu tidak problem. Ini kalau urip mati loh. Nah ini bersamaan paham ya. Kaitan la ilaha illallah ini nanti semuanya sama kaitan sama apa? La ilaha illallah. Ini nanti ujungnya sama dengan la ilaha illallah. Begitu juga seterusnya. Misalnya Yahya kalian sinten? Zakaria. Ketika Tuhan ditanya, jadi tenggene alam malakut pengiran ditakok, ya Allah, Yahya dan Zakaria itu kan hamba pilihan engkau. Ketika dicincang kok jangan biarkan. Ini Yahya Zakaria dicincang. Aku itu ragu goblok dari pengiran. Sedurunge dekne dicincang jasate ruhe sak juta. Jadi dekne ora krasa blas. Begitu juga yang tafsir-tafsir sampean lihat wa Maryam. Sayyidah Maryam yang istrinya Fir'aun, itu kan dia iman sama Nabi Musa. Asiyah imro'ati napa? Fir'aun. Asiyah imro'ati Fir'aun ya, itu kan dihukum oleh Fir'aun ketika mau ditumpahi napa batu besar. Itu Allah ketika pangeran, ya malaikal maut cepat ambil rohnya sebelum dihunjami batu besar. Terus rohnya diambil. Sebab itu dalam hukum Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asiyah, membiarkan Hamzah, membiarkan Yahya, membiarkan Zakaria. Dalam hukum Tuhan semua orang ini roh-roh terhormat. Akhirnya nak anggo teori iki sing nyincang malah goblok, wong gabus goblok cincang ngono. Nah anggo teori iki malah berbalik, sing goblok sing nyincang. Yo jeneng kok sesuai sampean kiaskan saja. Wong dibius wae disayat-sayat gak kroso. Kaya apa nak ruhe bener-bener wis tercabut terpisah. Rasane ning ndi? Iki disebut wala taqulu limayuk talu fi sabilillah napa? Lah kemudian roh ini kemana? Roh itu sudah menyatu dengan kalimat tauhid. Mesti roh itu bersaksi la ilaha illallah. Itu sing disebut ning alam roh. Ketika Allah tanya alastu bi rabbikum, mesti qalu bala. Mesti mereka jawabnya apa? Bala. Karena alam roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberhadiran dan keeksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya ini sama. Nah, ketika kalimat tauhid sudah menyatu kayak begini, itu mesti kalimat tauhid sing mesti langsung untuk swarga. Itu dimaksud Nabi mustaiqinan biha qalbu mukhlishan biha qalbu.
hati itu kolbu kan nggak bisa kamu artikan jantung atau liver kayak teori modern sekarang. Misalnya kolbu itu apa? Dari kiai kolbu itu jantung. Nah, itu beda ke liver. Karena liver apa kabijun? Itu akal-akalan aja betul apa paham ya? Bahasa kolbun, fikrun, aklun itu sesuatu yang misteri. Lah, roh ini kemudian dengan kalimat tauhid sudah menyatu, disebut mukhlison biha qalbu. Ada tingkat kemurnian hubungan roh dengan kalimat tauhid. Lah kalau begitu pasti dakhalal jannah. Karena tidak mungkin kalimat tauhid kok di neraka. Lah ini ngomong masalah-masalah hakikat. Uang sing gak tahu petualangan hakikat, mau yang sering bingung bakas duit, bayar kredit, utang jatuh tempo. Orang kan kalau mikir, utang kamu tidak mikir dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah merampungkan setengah jam penuh kita sudah mengikuti kajian daripada beliau, yaitu Gus Bahah. Walaupun kita ngaji hanya lewat YouTube, mudah-mudahan kita tetap diakui sebagai murid beliau. Mungkin begitu kawan-kawan ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dalam kajian dari Gus Bahah. Dan terima kasih banyak buat kawan-kawanku yang menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.